Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nikmat Hidayat, ruang logika yang tidak tunduk pada kekuasaan dan tidak percaya pada basa-basi politik. Bagaimana caranya agar Indonesia menjadi negara maju? Pertanyaan ini sederhana tapi penuh jebakan. Nah, saya jawab dengan pikiran. Tapi justru itu yang tidak ada dalam politik kita hari ini. Apa itu? Itu tadi, pikiran. Lihat ini orang kalau di negara maju tuh seperti apa sih? Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus didiemin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget didiemin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. That is what is make us a lot of different. Pertama-tama kita mesti sepakat dulu, apa itu negara maju? Bukan negara yang punya jalan tol panjang, bukan negara yang punya stadion besar. Negara maju adalah negara yang punya warga yang berpikir bebas dan pemerintah yang bekerja untuk kemanusiaan, bukan popularitas. Lu lihat di negara-negara kayak Jepang itu kan mereka bisa di negara maju karena manufakturnya maju. Manufakturnya maju, benar. Nah, tapi sekarang negara kita itu ditopang sama gig ekonomi, bro. Gig ekonomi, ya benar. Yang fondasinya gak ada, bro. Gue contoh paling gampang gini ya. Ojol, driver ojol. Dia disuspend dari aplikasi, udah hilang duitnya. Ekonomi kita tuh apa sih tolak ukurnya? GDP, domestic product gitu. Yeah. Apa produk Indonesia yang kita bisa banggain inovasinya ke seluruh dunia? Inovasi ya, bukan tentang budaya, adat, kalau batik dan lain, good, bagus itu. Tapi inovasinya apa? Nggak ada, bro. Nggak ada. Coba satu pun. Apa? Rendang. Mengapa kita belum menjadi negara maju? Ada paradoks. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi otak kita diekspor. Lulusan terbaik justru cari hidup di luar negeri. Kenapa? Ya karena meritokrasi kita rusak. Di negeri ini kemampuan dikalahkan oleh kedekatan. Brain drain. Sekitar 9.000 sarjana Indonesia kerja di luar negeri. Sumbernya mana? Dari Kemendikbudristek tahun 2023. Selanjutnya, korupsi sistematik. Skor indeks persepsi korupsi Indonesia hanya 34 dari 100. Ini dari Transparansi Internasional tahun 2024. Negara ini gagal membangun infrastruktur pikiran. Kita sibuk bangun ibu kota baru, tapi lupa bangun etika publik. Gimana supaya pendidikan di Indonesia bisa lebih baik atau jauh lebih baik? Harus ada satu focal point itu. Artinya, kalau kita bandingkan misalnya, kalau kita bicara begini, kita mesti lihat perbandingan misalnya. Prancis, paradigm dari pendidikan dia adalah solidarity, kesetaraan manusia, karena dia berbasis pada egalite, fraternite, liberté. Amerika, filosofinya adalah kebebasan manusia, bukan kesetaraan, liberty itu. Nah, kita Indonesia berupaya untuk cari focal point itu, tapi kita gugup sebetulnya karena jejak feodalisme kita nggak pernah selesai ketika kemerdekaan kita ucapkan. Tetap carry over yang disebut feodalisme itu sampai sekarang. Feodalisme di depan kelas, profesor berdiri di kelas, muridnya diem nggak mau protes karena takut dia profesor. Jadi feodalisme masih mencekam sistem pendidikan kita. Jadi itu menghambat. Apa yang harus dilakukan? Kita tidak butuh pembangunan fisik tanpa arah. Kita butuh revolusi cara berpikir. Ada 3 hal yang mesti dilakukan kalau Indonesia mau menjadi negara maju. Ini resepnya. Bukan dari saya, tapi dari sejarah. Yang pertama, reformasi pendidikan yang merdeka berpikir.
Finlandia sukses karena pendidikan yang memanusiakan manusia. Sedangkan kita masih sibuk hafalan dan ranking. Negara maju bukan yang punya banyak universitas, tapi yang sistem pendidikannya membuat manusia menjadi manusia. Yang kedua, institusi yang kuat, bukan pemimpin yang kuat. Singapura jadi maju bukan karena satu tokoh, tapi karena lembaga yang kuat dan bersih. Di sini, DPR ribut soal TikTok, bukan RUU penting. Kalau hukum bisa dibeli, maka keadilan hanya milik yang punya uang. Yang ketiga, kebebasan berpikir dan berpendapat. Demokrasi tanpa kritik adalah ilusi. Negara maju menghargai oposisi, bukan membungkamnya. Pikiran kritis itu vitamin demokrasi. Kalau hilang, negara jadi otoriter dengan wajah tersenyum. Pertanyaannya, apakah Indonesia masih punya harapan? Tentu, selama masih ada orang yang mau berpikir. Tapi berpikir itu beresiko, karena di negara ini logika bisa dipenjara, asal jangan menyentuh kuasa. Ketika anak-anak muda lebih berani, mereka membuat karya, bukan hanya cari like. Mereka ajukan tanya, bukan hanya ikut tren. Disitulah harapan negeri ini muncul kembali. Jadi bagaimana caranya agar Indonesia menjadi negara maju? Jawabannya yaitu tadi, dengan pikiran. Tapi bukan pikiran yang tunduk pada kekuasaan, bukan pikiran yang disuapi narasi propaganda, tapi pikiran yang bebas. Karena hanya dengan pikiran yang merdeka, kita bisa menciptakan Indonesia yang maju, bukan sekedar secara angka, tapi secara martabat. Saya mengajak semuanya untuk berpikir. Kalau setuju itu bonus, kalau tidak setuju itu justru sehat. Saya Ringman Hidayat, sampai jumpa di ruang logika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.